Oke, selamat siang teman-teman semua. Ini sebuah video singkat yang saya lupa untuk zoom out ya, tapi gak apa-apa. Teman-teman semuanya, ada satu perubahan drastis ya ketika saya mengikut acara NLP yang kemarin diadakan oleh Alliance Vision ya, di Pluit Village ya. Tahu nggak apa perubahannya? Soal tadi mama saya ngomong, sekali lancung orang nggak percaya langsung. Ini kan terjadi kalau misalkan nih, ketika orang itu kita percaya nih ya, tapi sekalinya orang merusak kepercayaan kita, mengkhianati kepercayaan kita gitu ya, nah orang itu nggak akan dipercaya lagi gitu loh dalam berapa waktu gitu. Nah setelah saya ngikut program NLP itu apa bedanya? Gini teman-teman ya, namanya orang tuh marah, kecewa, sedih, gundah ya, ngambek, baper gitu ya, itu hal normal teman-teman ya. Saya juga bisa seperti itu. Nah tapi kan mau sampai berapa lama gitu loh, cuma gara-gara masalah ya, sesuatu yang menurut saya tuh sepele gitu loh. Menurut saya tuh sepele, bukan sesuatu yang sampai harus merugikan gitu, enggak lah ya, enggak lah gitu ya. Nih ya, kenapa bisa begitu teman-teman? Karena lagi dan lagi ini adalah masalah pola pikir dan pola perasaan, mindset, dan satu lagi apa? Feel set. Mindset dan juga heart set ya. Heart setnya apa, harus dibenerin. Kalau saya misalkan nih, ketika dibohongin, ditipu, dikhianatin, dimusuh ya pokoknya di gitulah, di prank lah sama orang gitu. Padahal nih orang saya percaya nih untuk A, B, C, D, E dan sebagainya gitu. Toh apa yang terjadi ya? Paham sekali lancung orang gak percaya langsung itu gak berlaku buat saya. Ya oke lah, saya shock, kaget gitu kan. Tapi apa saya langsung gak percaya sama orangnya? Enggak lah. Nah ini bedanya teman-teman. Setelah saya ikut NLP, nah paham itu jadi hilang sama sekali dari kamus hidup saya gitu loh. Ya marah iya, kecewa iya, sedih iya, wajar lah. Namanya kita udah trust, kita udah percaya sama orang ya kan. Namanya saya aja ya. Saya udah percaya sama orang, saya udah trust sama orang, saya udah kasih amanah sama orang, tapi orangnya nggak amanah, orangnya khianat ya kan. Tapi marah iya marah, cuman ya saya memilih untuk ya udah itu, udah nasi udah jadi bubur bagaimana gitu. Orangnya masih saya baik, orangnya masih saya percaya kok untuk itu ya. Tapi apa pelajarannya? Ya marah bentaran, udah bentaran aja lah. Paling lama sehari lah paling lama ya kalau di saya. Sehari, gak usah bertahun-tahun. Sehari aja cukup lah. Besok baikan lagi gitu. Nggak apa-apa gitu. Yang seperti itu teman-teman. Justru kalau kayak, atau lebih short lagi, jangan sehari, setengah hari dah. Setengah hari itu. Sehari itu berapa? 12 jam ya. 12 jam. Udah aja. Kalau 18 jam itu artinya seperempat. Artinya 2/3, udah 2/3 sampai 3/4 hari lah gitu ya. Udah aja gitu, udah nggak apa-apa. Yang penting jangan lama, udah. Up sebentar marahnya, kecewanya udah
Karena life must go on. Kita hidup tuh jalan terus teman-teman. Hidup itu bergerak maju gitu. Udah aja, simple. Ya, ambil hikmahnya. Oh ya, besok-besok ya kita kalau kasih kepercayaan sama orang itu, mbok ya lebih hati-hati lagi, karena mungkin orang itu kurang bisa dipercaya karena ABCD, dan bisa jadi juga kenapa dia berbuat seperti itu tuh karena ABCD gitu loh. Jadi harus cari dulu penyebabnya apa. Jangan main asal tuduh. Ini kamu nih. Memang nyari kesalahan orang tuh gampang. Memang ngejatoin orang tuh gampang. Memang ngutuk orang tuh gampang. Memang nunjuk orang, pointing your finger to someone. Kamu salah ini, kamu begini, kamu gono segala macam. Gampang itu memang. Ya, gampang nyalain orang, gampang teman-teman. Nuduh gampang. Ya, gampang, semua gampang teman-teman, ya kayak gitu itu. Nyari kesalahan orang aja gampang. Ya, tapi ya, ngebuka aib orang gampang. Ya, gampang. Ngebuka aib orang gampang. Ya. Tapi ingat, kenapa? Tapi nyari baiknya orang itu ya susah. Ya. Contoh saya, kenapa saya suka ngambilin duit? Ya karena saya pengen ke satu acara nih. Orang tua saya nggak ngasih uang jajan bulanan. Kemarin coba, saya tuh hampir nggak makan malam loh. Pas saya pulang dari NLP itu, untung di rumah ada nasi goreng, saya makan. Walaupun saya udah beli makan di Pluit Village, walaupun makan cuma 10.000 saya beli. Karena saya cuma ambil berapa? 35.000. Saya untung sarapan saya. Untung saya sarapan. Kalau nggak itu nggak sarapan saya, kelaparan saya, bener. Nah ini kenapa saya ngambil lagi? Karena hari Sabtu saya mau ke CP Central Park. Ada acara live talk dari All Asia Aviation Academy. Pilot kan, siapa tahu ini menarik nih. Bisa switch saya ke pilot, ke aviasi. Karena kebetulan di keluarga ada yang pilot. Om saya, adiknya mama saya. Siapa tahu kan? Ya kalau untuk sekedar menambah pengetahuan, menambah wawasan, nimba ilmu, yang sering dibilang investasi lari ke atas, itu yang saya lakukan sekarang ini. Tapi kenapa saya ngambilin duit terus? Ya karena untuk jalan ke sana ke situ itu berpelongkos. Tahu sendiri transportasi publik di Jakarta kagak gratis. Kalau transportasi publik Jakarta gratis mah alhamdulillah. Tahu sendiri kan kalau makan perlu duit. Makan nggak gratis, bayar. Udah tahu bayarnya, udah bayar, harganya kadang-kadang nggak ngotak, ya kan? Jangan kan makan dalam mall, luar mall aja kadang-kadang harganya nggak ngotak, ya nggak? Bener ya. Makanya teman-teman ya, sudah nggak ngotak, pemerintahnya nggak ada niatan untuk menurunkan harga makanan. Gak ada niat untuk menurunkan harga pangan, gak ada niat untuk menurunkan harga BBM, ya harga-harga yang tadinya mahal diturunin, gak ada niat, ya malah dinaikin terus, begitu teman-teman. Jadi setelah saya ikut NLP itu berubah semua, ya. Jadi istilah sekali lancung orang nggak percaya langsung itu nggak berlaku lagi di saya gitu loh. Ya oke lah, saya dirugiin. Ya paling saya marahnya cuma bentar doang. Ya sehari lah paling maksimal sehari lah. Paling bentar ya sejam lah atau 2 jam lah gitu. Saya oke lagi gitu. Kenapa? Karena saya memilih untuk ya namanya orang buat salah ya wajar gitu loh. Ya namanya orang buat saya lebih memilih mencari penyebabnya, cause ya daripada itu. Jangan result hasilnya, akibatnya gitu loh. Saya selalu mencari cause, penyebabnya apa sehingga berakibat seperti itu. Resulted in, jangan kita itu result gitu.
Bedain ya, result oriented dalam pencapaian. Anda misalkan nih, Anda pemirsa kerja di asuransi, Anda kerja di sales ya, Anda kerja di marketing, memang berorientasi target ya, karena memang itu naturnya result oriented, berorientasi hasil ya, bukan berorientasi proses. Tapi kalau hidup gak gitu, hidup itu cost oriented, ada sebab ada akibat ya, kita cari dulu apa penyebabnya, kenapa orang bisa bikin, kenapa saya ngambilin duit mulu misalkan, atau kenapa orang bisa bohongin saya, kenapa orang bisa nipu saya, kenapa orang bisa ngecewain saya, kenapa orang bisa ngibulin saya gitu misalkan. Cari tahu dulu apa penyebabnya, baru kemudian kita simpulkan, oh ternyata begini, oh begitu, ya sudah. Kalau kita udah tahu apa kesimpulannya, kalau kita udah tahu apa penyebabnya, apa penyebab dari itu semua, ya kita jadi tahu. Contoh saya ngambilin duit mulu misalkan, ya karena saya mau, misal cuma sekedar mau uang jajan bulanan gak dikasih sama orang tua gitu ya, atau cuma sekedar mau pergi ke kemarin tuh NLP dan Sabtu besok tentang All Asia Aviation Academy di Central Park, gak dikasih duit sama orang tua itu misalkan, seperti itu. Jadi kita harus cari tahu dulu apa penyebabnya. Lah, musibah aja kita cari tahu kan apa penyebabnya kan. Seakan-akan berlomba-lomba. Oh ini misalkan tsunami di Aceh gegara kemarin, orang Aceh banyak maksiat dan seterusnya gitu kan. Orang Aceh macam-macam. Wah teori sana, teori sini, teori itu, teori penyebab A, B, C, D dan seterusnya. Padahal sebenarnya adalah gempa itu patahan di mana? Indian Ocean itu kan. Segala sesuatu itu cari tahu dulu penyebabnya apa, baru kita bisa simpulin. Oh penyebabnya ini, orang meninggal aja dicari tahu apa penyebabnya, ya nggak? Nggak ada orang berteori A, B, C, D, E. Wah ini si A meninggal karena ini, oh si B karena ini, oh si C karena, ya nggak ada keluarnya, kita tintar malu gitu. Ya jadi itulah perubahan yang saya rasakan ketika ikut NLP dalam hal sekali lancung tak percaya langsung. Itulah yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa lagi.